pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Sekarang kita akan membahas apa saja sih jenis-jenis transaksi yang ada di perbankan. Nah, sebelum kita bahas jenis transaksi yang ada di perbankan, kita akan lihat dulu apa tujuan dari transaksi perbankan itu. Nah, tujuan mereka atau tujuan perbankan memberikan jasa-jasa bank tersebut guna untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Nah, dengan jasa yang mereka berikan, maka itu akan memperlancar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baiklah bank tersebut di mata masyarakat. Lengkap tidaknya jasa bank yang diberikan itu tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas, sampai personel yang mengoperasikan. Nah, keuntungan yang mereka peroleh atas jasa yang diberikan, yang pertama itu adalah spread. Spread itu adalah selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Ya, ketika dia menghimpun dana, itu kan terjadi simpanan uang oleh nasabah, itu ada bunganya. Ketika nasabah melakukan pinjaman, itu pun juga ada bunganya. Nah, mereka akan memperoleh bunga dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Itu disebut dengan istilah spread. Nah, yang kedua itu adalah fee base. Fee base ini adalah keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank itu seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi, dan komisi. Keempat biaya itu sangat sulit dipisahkan dari semua transaksi yang ada di perbankan. Nah, dari biaya-biaya tersebut juga perbankan memperoleh keuntungan. Oke. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis jasa perbankan. Itu ada 12 ya. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer, itu sudah sangat biasa kalian ketahui. Yang kedua adalah clearing. Yang ketiga inkasso. Yang keempat safe deposit box. Yang kelima bank card. Yang keenam bank notes. Yang ketujuh travel check. Yang kedelapan letter of credit. Yang kesembilan bank garansi dan referensi bank. 10 memberikan jasa-jasa di pasar modal. 11 menerima setoran-setoran. Yang ke-12 melakukan pembayaran. Nanti ke-12 jenis-jenis jasa perbankan ini akan kita bahas secara umum. Oke, kita bahas dulu untuk jenis-jenis jasa perbankan. Yang pertama yaitu ada kiriman uang atau yang kita kenal dengan istilah transfer. Kalau transfer ini saya rasa itu adalah hal yang paling diketahui oleh semua masyarakat, ya, karena semua kita itu menggunakan jasa perbankan yang dikatakan dengan transfer. Transfer itu jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri sekalipun. Ya, jadi transfer ini sangat memudahkan kita dalam hal lalu lintas keuangan. Contoh, kita nggak perlu lagi, contoh nih, kalian aja nih sebagai mahasiswa anak kos, kalian butuh uang jajan, nggak perlu lagi pulang tiap minggu hanya untuk meminta uang saku kepada keluarga. Cukup nanti keluarga yang di kampung atau di rumah mentransfer uang ke rekening kalian. Nah, sarana yang biasa digunakan untuk melakukan transfer itu ada surat, yang kedua ada telex, yang ketiga adalah faksimil, yang keempat adalah online komputer. Nah, yang paling sering itu pasti adalah online komputer. Atau sekarang kita lebih sering menggunakan mobile banking. Sekarang kita lihat keuntungan dari jasa transfer ini. Bagi si nasabah, yang pertama pengiriman uang lebih cepat, pasti ya. Pasti pengiriman uang lebih cepat, tidak perlu menunggu hari, menunggu jam, hitungan detik setelah kita pencet kirim maka akan langsung terkirim. Yang kedua, aman sampai tujuan. Kenapa dikatakan aman sampai tujuan? Kan sudah diterima langsung oleh si pemilik rekening. Kalau kita mengantarkan uang tunai langsung kepada orang yang kita tuju, maka belum lagi ada resiko kecopetan,
resiko uang tercecer, dan lain sebagainya. Maka transfer yang diadakan oleh perbankan ini itu aman sampai tujuan. Yang ketiga, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening. Ya, itu yang saya katakan tadi. Pengiriman ini dapat kita lakukan melalui mobile banking, SMS banking, internet banking. Yang keempat, prosedur mudah dan murah. Ya, sudah pasti mudah karena tinggal pencet-pencet terkirim. Murah, nggak perlu biaya lagi ongkos keluar untuk mengantarkan uang tersebut. Nah, untuk si bank sendiri juga ada keuntungannya. Bagi bank itu yang pertama ada biaya kirim. Kalau kita transfer sesama bank, biasanya itu tidak ada biaya kirim. Tapi kalau kita transfer antar bank, itu ada biaya transfer sebesar 6.500 biasanya ya. Nah, biaya tersebut sudah pasti menjadi keuntungan bagi si bank tersebut. Yang kedua adalah biaya provisi dan komisi. Yang terakhir adalah pelayanan kepada nasabah. Nah, jadi transfer ini baik oleh si nasabah maupun oleh si bank itu sama-sama memiliki keuntungan. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah clearing. Clearing itu merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Nah, untuk penagihan warkat itu biasanya seperti cek atau buat giro yang berasal dari dalam kota. Nah, berarti clearing ini digunakan untuk penyelesaian hutang piutang menggunakan cek atau buat giro di dalam kota. Nah, tujuan dilaksanakan clearing oleh bank tersebut antara lain yang pertama untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Pasti ya, karena sudah ada jasa clearing itu akan mempermudah dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Nah, untuk warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing adalah warkat yang berasal dari dalam kota seperti cek, giro, belet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu lintas giral atau nota kredit. Nah, ditekankan di sini clearing ini sifatnya warkat yang berasal dari dalam kota. Oke. Nah, bagaimana sih proses penyelesaian warkat clearing ini? Proses penyelesaian itu biasanya ada 3. Ada istilah clearing keluar, clearing masuk, dan pengembalian clearing. Nah, clearing keluar itu merupakan kita membawa warkat-warkat clearing ini ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada yang berhak. Clearing keluar ini terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar. Nah, untuk clearing masuk itu berarti kita menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Untuk clearing masuk itu terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan nota kredit masuk. Nah, lihat jelas ya. Clearing keluar itu kita membawa warkat-warkat, kita serahkan kepada yang berhak. Kalau clearing masuk, berarti kita akan menerima warkat-warkat tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah pengembalian clearing atau clearing return. Clearing return itu biasanya pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jadi, kalau kita menggunakan clearing ini, tentu harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka warkat kita akan dikembalikan. Nah, ada beberapa alasan kenapa terjadi penolakan clearing menggunakan pembayaran cek atau buat giro. Yang pertama itu adalah alasan cek atau buat giro salah. Nah, berarti jika ada kesalahan, maka akan terjadi penolakan. Yang kedua, itu adalah tanggal cek atau buat giro belum jatuh tempo. Pasti ya, kalau barangnya belum jatuh tempo tapi sudah kita berikan, tidak mungkin akan diproses. Yang ketiga, materai tidak ada atau tidak cukup. Nah, segala sesuatu transaksi itu untuk memperkuatnya harus ada materai dan tanda tangan.
Yang keempat, jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda. Nah, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan. Yang kelima, tanda tangan tidak sama. Ya, tanda tangan tidak sama ini juga sudah pasti akan ditolak. Kenapa? Karena kalau tanda tangan tidak sama berarti terindikasi bahwa yang melakukan bukan si pemilik atau si orang yang memiliki wewenang. Berikutnya, coretan atau perubahan tidak ditandatangani. Nah, dalam lembaran tersebut kalau ada yang salah kan itu ada coretan. Nah, setiap kita melakukan coretan atau koreksi itu harus ditandatangani guna menandai bahwa itu benar kalau kita yang mencoret. Kan tidak menutup kemungkinan coretan itu bisa dari pihak bank atau pihak-pihak lainnya. Jadi untuk keabsahannya coretan atau perubahan harus ditandatangani. Berikutnya adalah cek atau build giro sudah kadaluarsa. Yang namanya barang kadaluarsa sudah pasti itu akan ditolak. Berikutnya resi belum kembali. Nah, resi belum kembali pun juga akan ditolak. Ada endorsement cek tidak benar. Nah, kalau endorsement ceknya tidak benar itu juga pasti akan ditolak. Yang berikutnya rekening sudah ditutup. Nah, kalau rekening sudah ditutup, bagaimana orang bisa menerima clearing kita? Karena rekeningnya sudah ditutup. Yang berikutnya dibatalkan penarikan. Penarikan dibatalkan berarti proses tidak bisa berjalan. Selanjutnya rekening diblokir oleh berwajib. Ya sudah pasti ditolak ya kalau rekeningnya diblokir, bagaimana pihak bank akan memprosesnya. Berikutnya kondisi cek atau build giro rusak atau tidak sempurna. Nah, barang rusak atau tidak sempurna itu juga tidak bisa diterima oleh pihak bank. Dan masih banyak alasan-alasan lainnya kenapa rekening kita itu terjadi penolakan cek atau build giro kita. Nah, selanjutnya atau yang ketiga itu ada istilah inkaso. Inkaso ini adalah jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contohnya, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Beda ya inkaso dengan keliling tadi. Kalau keliling tadi itu kan dalam kota. Nah, sekarang ini ada inkaso yang membantu kita untuk melakukan penagihan warkat yang berasal dari luar kota. Kemudian warkat-warkat yang dapat diinkasokan yang berasal dari luar kota atau luar negeri itu seperti cek, build giro, wesel, kwitansi, surat accept, kemudian dividen, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Itu adalah jenis-jenis surat berharga yang dapat kita inkasokan. Kemudian bagaimana sih proses dari inkaso ini sendiri? Nah, proses penyelesaian inkaso ini dapat dilakukan oleh bank dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah inkaso berdokumen. Inkaso berdokumen ini berarti surat-surat yang diinkasokan disertai oleh dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Jadi, jika kita menggunakan inkaso berdokumen, karena judulnya inkaso berdokumen, sudah pasti dia diproses disertai dengan dokumen yang mewakilinya. Yang kedua itu adalah inkaso tidak berdokumen. Inkaso tidak berdokumen ini adalah inkaso yang tidak mewakili dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Nah, inkaso tidak berdokumen, surat yang dapat diinkasokan tanpa adanya dokumen. Ya, sudah pasti ya, itu dari namanya sendiri sudah jelas. Yang pertama inkaso berdokumen, berarti dia dalam melakukan inkaso harus ada dokumen yang menyertainya. Yang kedua, inkaso tidak berdokumen, dia dalam diinkasokan tidak perlu dokumen atau tidak ada dokumen yang mewakilinya. Nah, penyelesaian inkaso ke luar negeri merupakan penagihan warkat ke luar negeri dan merupakan proses inkaso keluar. Sedangkan penerimaan warkat dari luar negeri merupakan inkaso masuk dari luar negeri. Nah, penyelesaian inkaso ini juga ada istilahnya inkaso masuk dan inkaso keluar. Kalau inkaso keluar berarti kita melakukan penagihan warkat. Kalau inkaso masuk berarti kita melakukan penerimaan warkat. Nah, ini ada contoh
dari inkaso. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Nah, itu adalah contoh dari inkaso. Sekarang kita lihat jenis transaksi yang keempat, itu adalah safe deposit box atau disingkat dengan SDB. Dari gambar ini kira-kira kalian pasti tahu ya itu apa safe deposit box. Safe simpan, deposit barang, box kotak, berarti kotak penyimpanan. Berarti safe deposit box ini adalah jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Nah, benda-benda berharga miliknya atau dokumen itu disimpan dalam sebuah kotak. Nah, kegunaan dari safe deposit box ini adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting lainnya seperti sertifikat, deposito, sertifikat tanah, saham obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah paspor, dan surat-surat penting lainnya. Nah, selain surat-surat penting, kita juga bisa menyimpan emas, mutiara, berlian, intan, permata, atau perhiasan kita ke dalam safe deposit box. Ya, untuk keuntungan safe deposit box ini sendiri bagi bank, dia akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa, kemudian dari uang jaminan, dan uang pelayanan nasabah. Keuntungan safe deposit box bagi nasabah sendiri itu yang pertama adalah menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Sudah pasti itu kerahasiaan terjamin karena dia tersimpan jauh dari orang lain. Ya, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB itu, jadi kerahasiaan kita itu akan aman. Yang kedua, keamanan dokumen juga terjamin. Hal ini itu disebabkan yang pertama, peralatan keamanannya canggih. Yang kedua, SDB terbuat dari baja tahan api. Jadi tidak ada rasa khawatir kalau nanti surat kita akan terbakar atau kena banjir, rusak karena rayap dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat 2 buah anak kunci. Nah, SDB ini nih kelebihannya, dia ada 2 anak kunci. Kunci yang pertama oleh si bank, kunci yang kedua ada di kita. Untuk membukanya harus menggunakan kedua kunci tersebut. Nah, SDB ini tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, baik si nasabah maupun bank tersebut, karena untuk membukanya harus menggunakan 2 kunci, di mana 2 kunci ini dipegang satu oleh bank, dipegang satu oleh nasabah. Nah, jika ingin membukanya maka mereka berdua harus membukanya secara bersamaan. Oke, sekarang kita lihat biaya apa yang dikeluarkan untuk safe deposit box ini. Ada 2. Yang pertama itu adalah biaya sewa. Biaya sewa ini besarnya tergantung dari ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Untuk biaya sewa ini biasanya itu dibayar per tahun ya. Kemudian yang kedua itu adalah setoran jaminan. Setoran jaminan ini merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi masalah, maka SDB tidak diperpanjang setoran jaminan dan jaminan yang sudah kita bayar itu dapat diambil kembali. Ya, saya ulangi. Biaya yang kita keluarkan yang pertama itu adalah biaya sewa. Sudah pasti ya, kita namanya nyimpan barang sudah pasti ada biaya sewanya yang kita bayar itu per tahun berdasarkan ukuran box dan jangka waktu. Kemudian ada setoran jaminan untuk jaminan oleh si bank jika nanti kunci dihilangkan oleh nasabah. Dan nanti jika sudah selesai kita menyimpan barang-barang kita di bank tersebut, maka uang jaminan kita dapat dikembalikan lagi. Oke, sekarang kita lihat ada bank card. Nah, bank card ini atau kartu bank. Kartu bank itu merupakan kartu plastik
yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan sebagainya. Nah, kartu bank ini, kalau kemarin kalian kita bahas mengenai jenis lembaga keuangan, itu ada kita bahas kartu plastik. Nah, kartu plastik ini adalah salah satu jasa yang diberikan oleh perbankan guna mempermudah kita dalam melakukan pembayaran di tempat-tempat tertentu. Kartu plastik ini berupa kartu debit ataupun kartu kredit. Oke, untuk sistem kerja bank card ini, yang pertama dimulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada. Kita ajukan dulu permohonan supaya kita memperoleh kartu bank. Yang kedua, bank akan menerbitkan kartu bila disetujui dan nantinya akan diserahkan ke nasabah. Yang ketiga, dengan kartu ini pemegang kartu dapat berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. Yang keempat, pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai perjanjian. Yang kelima, bank akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga. Yang terakhir, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, berarti ini indikasinya sistem kerja dari kartu kredit. Seseorang untuk memperoleh kartu kredit harus melakukan permohonan dulu. Nanti divalidasi, baru nanti jika disetujui maka nasabah akan memperoleh kartu tersebut, dan nantinya kartu tersebut dapat dipergunakan di tempat-tempat tertentu. Nah, nanti si pedagang akan melakukan penagihan pembayaran kepada bank dan si bank akan melakukan penagihan kepada si pemegang kartu yang disertai dengan bunga dari transaksi tersebut. Selanjutnya kita akan bahas banknotes atau catatan bank. Banknotes ini merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Nah, jadi catatan bank ini dikenal dengan istilah devisa tunai. Ya, ini nanti dikeluarkannya di luar negeri dengan istilah devisa tunai. Adapun pengelompokan banknotes ini berdasarkan kategorinya, yang pertama adalah banknote yang mudah diperjualbelikan. Yang kedua, nilai tukar terkendali atau stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualan sering terjadi. Dan yang keempat, pertimbangan lainnya. Nah, sekarang kita lihat apa sih alasan bank tidak menerima penjualan dan pembelian banknotes ini. Yang pertama adalah kondisi banknote cacat atau rusak. Sudah pasti ya, sama kayak yang kita bahas sebelumnya, jika ada kondisi rusak atau cacat itu tidak akan diterima oleh pihak bank. Yang kedua, tergolong dalam valuta lemah. Jadi kalau dia itu dalam valuta yang lemah akan sangat sulit dijual. Jadi kalau kalian ingin pakai banknotes itu gunakanlah banknotes yang valutanya kuat. Yang ketiga, tidak memiliki persediaan. Yang keempat, diragukan keabsahannya. Nah, berikut ini adalah contoh banknotes yang kuat. Itu adalah USD, SGD, GBP, dan lain sebagainya. Sementara untuk banknotes yang lemah, ITL, NAGF, dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya. Oke, lanjut. Itu adalah traveler check. Apa sih itu traveler check? Traveler check itu dari namanya traveler ya, berarti jalan-jalan. Nah, traveler check itu dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasa digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. Nah, traveler check ini diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Sesuai dengan namanya, traveler check ini adalah cek wisata yang dapat dibawa oleh turis. Oke. Nah, keuntungan serta manfaat penggunaan traveler check ini? Yang pertama,
memberikan kemudahan berbelanja karena travel check dapat dibelanjakan atau diuangkan di berbagai tempat. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan uang karena setiap travel check yang hilang dapat diganti. Enak ya pakai travel check, kalau hilang dapat diganti. Yang ketiga, memberikan rasa percaya diri karena si pemakai travel check dilayani secara prima. Oke, berarti yang biasa menggunakan travel check ini adalah nasabah-nasabah prioritas. Keempat, dapat dijadikan cenderamata ataupun hadiah buat teman, kolega, atau nasabah. Oke, bagus juga nih. Yang kelima, biasanya untuk pembelian traveler check tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya. Namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkan. Nah, biasanya untuk traveler check ini baik dalam membeli atau mencairkannya itu tidak dikenakan biaya, kecuali ada bank tertentu atau otoritas tertentu yang menerbitkan yang menggunakan biaya penerbitan atau pencairannya. Nah, kita lihat nih, kan hampir sama. Apa sih bedanya personal check dengan traveler check? Biar nanti tidak ragu, kalau personal check itu umurnya maksimal 70 hari. Sementara travel check umurnya tidak dibatasi. Itu tergantung dari bank yang menerbitkan. Yang kedua, kalau personal check itu hanya dapat diuangkan pada bank di mana dibuka rekening. Kalau travel check dapat dibelanjakan dan diuangkan di berbagai tempat yang punya hubungan dengan bank yang mengeluarkan. Yang ketiga, besarnya nilai cek ditulis pada saat penerbitan cek. Itu personal check ya. Kalau travel check, besarnya nilai travel check dalam bentuk pecahan tertentu. Yang keempat, personal check dikenakan biaya materai. Kalau travel check tidak dikenakan biaya materai. Yang kelima, tanda tangan dibubuhkan pada saat cek diterbitkan. Itu personal check ya. Kalau travel check, tanda tangan dibubuhkan 2 kali, yaitu pada saat pembelian dan pencairan. Yang keenam, personal check dapat ditandatangani lebih dari 2 orang. Kalau travel check hanya ditandatangani oleh 1 orang, yaitu orang yang berhak atau orang yang memiliki wewenang atas cek tersebut. Yang ketujuh, personal check biasa pada hakikatnya adalah pencairan dana di bank. Kalau traveler check pada hakikatnya bukan berasal dari simpanan di bank. Yang kedelapan, cek biasa jika hilang maka tidak dapat digantikan. Kalau traveler check, jika dia hilang itu dapat diganti sesuai dengan nominal yang hilang tersebut. Oke, ini adalah contoh traveler check ya. Ini kira-kira bentuk dari si traveler check. Selanjutnya kita bahas letter of credit. Letter of credit ini merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, yaitu dalam hal ekspor impor, termasuk barang dalam negeri, antar pulau, dan lain sebagainya. Kegunaan letter of credit ini adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli, baik itu importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangnya. Jadi letter of credit ini fungsinya untuk lalu lintas perdagangan ekspor dan impor. Ya, sekarang kita lihat. Wow, ini adalah jenis dari letter of credit. Yang pertama itu adalah revocable letter of credit. Revocable letter of credit ini merupakan letter of credit yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary-nya. Yang rugi ya kalau kita ada perubahan tanpa dikasih tahu. Itu adalah revocable letter of credit. Jadi untuk revocable letter of credit dia dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank yang membukanya. Yang kedua itu adalah irrevocable letter of credit. Kebalikan dari revocable, yaitu tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa disetujui semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, selective letter of credit. Ini merupakan syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Yang keempat adalah usance letter of credit. Ini merupakan
pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misal 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Berikutnya adalah restrict letter of credit. Ini merupakan pembayaran atau penerusan letter of credit yang hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam letter of credit. Berikutnya unrestricted letter of credit. Ini membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun, berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya di bank yang tertentu, kalau unrestricted ini di bank mana saja. Yang berikutnya ada red clause letter of credit, merupakan bank pembuka letter of credit yang memberikan kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagai sebagian tertentu atau seluruh nilai letter of credit sebelum beneficiary menyerahkan dokumennya. Berikutnya ada transferable letter of credit. Ini merupakan memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai letter of credit kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Yang terakhir itu adalah revolving letter of credit yang penggunanya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini adalah jenis letter of credit yang ada. Oke, istilahnya baru ya. Mungkin orang-orang yang pernah melakukan jasa ekspor impor akan lebih paham, karena letter of credit ini digunakan dalam lalu lintas perdagangannya. Oke, kita lihat untuk letter of credit ini dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses penyelesaiannya. Yang pertama itu adalah bill of lading atau konsumen. Nah, bill of lading ini berfungsi untuk bukti tanda pengiriman, bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, bukti pemilikan atau dokumen pemilikan barang. Jadi bill of lading ini hal utama yang sangat penting. Berikutnya draft vessel. Jadi kita harus ada draftnya. Kalau tidak ada, maka proses penyelesaian tidak bisa dilakukan. Ada faktur atau invoice. Faktur ini juga perlu untuk data dukung kita. Asuransi. Nah, segala sesuatu itu harus diasuransikan supaya aman. Yang berikutnya adalah daftar pengepakan atau packing list. Yang berikutnya adalah certificate of origin, certificate of inspection, dan lain sebagainya. Nah, ini saya kasih lihat gambar letter of credit. Bukan gambar ya, bentuk letter of credit kira-kira seperti ini. Oke, sekarang yang ke-9 kita bahas bank garansi dan referensi bank. Bank garansi itu merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat perjanjian. Namanya saja bank garansi ya, berarti itu adalah jaminan. Nah, di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu adalah pihak penjamin, yang kedua pihak terjamin, yang ketiga adalah pihak penerima jaminan. Next. Oke. Tujuan pemberian bank garansi oleh bank kepada pihak penerima jaminan atau yang dijaminkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi bantuan fasilitas dan kemudahan dalam pelancar transaksi nasabah, itu sudah pasti. Yang kedua, bagi pemegang jaminan, bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan. Nah, rasa aman, rasa nyaman, keyakinan itu didapatkan jika kita memegang jaminan bank garansi. Yang berikutnya, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminkan, dan yang menerima jaminan. Oke, trust, memiliki rasa kepercayaan atau saling percaya. Tidak ada nanti yang seuzon, nanti saya akan ditipu atau tidak, nanti uang saya akan hilang atau tidak. Nah, itulah tujuan diberinya bank garansi ini, memberikan rasa saling percaya. Berikutnya, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya, sudah pasti. Yang terakhir, bagi bank di samping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.
Oke, next. Bank garansi ini ada beberapa jenis. Nah, dari tujuannya, yang pertama, bank garansi untuk penangguhan biaya masuk. Ini diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran biaya masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Oke, yang kedua, bank garansi untuk pita cukai tembakau. Nah, ini diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin, yaitu si pengusaha pabrik rokok, guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atau rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran. Yang ketiga, bank garansi untuk tender dalam negeri diberikan kepada orang yang memberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor atau leverancer yang akan mengikuti tender. Berikutnya itu adalah bank garansi yang diberikan kepada borrower untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima. Jadi ini untuk jaminan pekerjaan yang diterima. Yang berikutnya, bank garansi untuk uang muka pekerjaan diberikan kepada borrower untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dan dari yang memberikan pekerjaan. Berikutnya, bank garansi untuk tender luar negeri itu diberikan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong yang mana borrower adalah pihak luar negeri. Oke. Next, bank garansi untuk perdagangan ini diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan. Berikutnya, bank garansi untuk penyerahan barang. Bank garansi ini diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank ataupun tidak. Kemudian, bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Ini diberikan untuk pengeluaran barang yang letter of creditnya belum dibayar penuh oleh importir. Ini salah satu bentuk dari bank garansi. Oke. Kita lanjut. Nah, jasa berikut yang diberikan oleh perbankan adalah jasa-jasa di pasar modal. Nah, jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain, satu, itu adalah penjaminan emisi atau underwriter. Yang kedua itu adalah penjamin, guarantor. Yang ketiga itu adalah wali amanat, trustee. Yang keempat, perantara perdagangan efek atau pialang atau broker. Yang berikutnya adalah pedagang efek yang dikenal dengan jaler. Yang terakhir adalah perusahaan pengelola dana atau investment company. Jadi pihak bank juga memberikan jasa-jasa di pasar modal. Nah, jasa yang diberikan ini gunanya adalah memperlancar transaksi yang ada di pasar modal. Nah, antara lain untuk penjamin emisi, penjamin guarantor, wali amanat, perantara perdagangan, perdagangan efek, perusahaan pengelola dana, dan lain-lain. Berikutnya yang ke-11 itu adalah menerima setoran-setoran. Nah, setoran yang biasa diterima oleh atau yang dilakukan oleh perbankan itu adalah pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening air, setoran ONH, kemudian ada setoran paspor, ada setoran banyak ya. Kalau kita buka menu mobile banking kita, itu udah kita buka menu pembayaran itu sangat banyak ya setoran-setoran yang diterima oleh perbankan. Jadi perbankan ini juga membantu kita dalam melakukan setoran. Gak perlu lagi nih kita ke PLN untuk membayar listrik, gak perlu lagi kita ke Telkom untuk membayar telepon, gak perlu lagi kita ke kampus untuk pergi membayar uang kuliah, gak perlu lagi kita ke PDAM untuk membayar rekening air karena sudah disediakan jasanya oleh si perbankan. Yang ke-12 itu jasanya adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan itu adalah yang pertama, pembayaran gaji, pembayaran pensiun, pembayaran bonus, hadiah, dan dividen.
Sekarang nggak ada lagi ya kita nerima gaji yang terima amplop dari bendahara atau bagian keuangan, karena sekarang sudah dibantu oleh bank. Kita tinggal bikin listnya, nama pegawai kita, rekeningnya, dan jumlah. Nanti akan mendistribusikan ke rekening kita itu adalah pihak bank. Begitu juga dengan pembayaran pensiun, nggak perlu lagi kita antri-antri ke kantor pos karena pihak bank juga sudah memberikan jasa pembayaran tersebut. Oke, kira-kira itu adalah 12 jenis transaksi atau jasa yang ada pada perbankan. Jadi jangan lagi di pikiran kita jenis transaksi yang ada di bank itu hanya simpan uang, transfer uang, deposito uang, terus pinjam uang. Nggak ada lagi, karena banyak sekali jenis-jenis jasa yang disediakan oleh bank. Yang sudah kita bahas ini kurang lebih sudah ada 12 jenis transaksi dan jasa yang diberikan oleh bank. Nah, saya harapkan materi hari ini dapat memperluas wawasan rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan, khususnya jasa-jasa atau transaksi yang diberikan oleh perbankan. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.